Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya di video tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mengolah data XRD. Pada video ini yang pertama adalah kita akan melakukan penentuan fasa dan juga refinement menggunakan aplikasi Match. X-ray diffraction atau XRD adalah teknik analisis cepat non-destruktif yang terutama digunakan untuk identifikasi fase bahan kristal dan juga dapat memberikan informasi tentang dimensi unit sel. Bahan yang dianalisis adalah dapat berupa bahan padatan, terutama yang mempunyai struktur kristal berbentuk seperti powder ataupun tepung. Analisis pola difraksi atau XRD ini dapat mengungkapkan struktur kristal suatu bahan superkonduktor dan menghasilkan informasi rinci mengenai jumlah fasa dan kristalinitas fasa dalam sampel, ukuran atau parameter kisi, dan bentuk sel satuan kristal masing-masing fase, grup ruang atau simetri penyusunan atom, serta posisi atom-atom dalam satuan sel. Pada tutorial yang akan saya buat, saya akan melakukan beberapa pengolahan data pada data XRD. Yang pertama adalah penentuan fasa dan yang kedua adalah refinement, dan yang ketiga adalah penentuan indeks Miller atau HKL, dan yang terakhir adalah saya akan memberikan tutorial untuk menggambarkan struktur kristal dari data CIF yang kita dapatkan dari database. Pada video yang pertama ini, saya akan memberikan tutorial untuk penentuan fasa dan refinement. Refinement itu adalah pencocokan data terukur dari XRD dengan data terhitung atau ICSD menggunakan program foolproof dari aplikasi Match. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk refinement data XRD, di antaranya ada aplikasi Match dan juga Maud. Pada aplikasi Match ini yang digunakan adalah metode read field. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka aplikasi Match. Kemudian di sini langsung keluar dialog untuk memasukkan file. Kita bisa langsung masukkan. Kemudian kita pilih X-ray dan sudut 2 theta. Nah, untuk pilihan ini kita melakukan pembacaan atau running datanya secara otomatis, dan kita langsung bisa mendapatkan hasil pembacaan dari pik-pik yang ada di data XRD. Dan bisa kita lihat di sini fasa yang pertama yang paling banyak terlihat pada piknya adalah PBS atau angle side. Dan setelah itu kita bisa mendrag fasa yang kita inginkan atau ingin lihat pada difraktogram. Garis merah pada difraktogram itu menandakan PBS. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan penentuan fasa ini secara manual atau tidak otomatis. Caranya setelah kita buka Match, kita close dialog untuk import file, kemudian kita pilih setting dan batch, kita pilih export. Kemudian baru kita import diffraction datanya. Setelah itu seperti settingan yang sama, klik OK. Datanya tidak akan terbaca secara otomatis sehingga kita harus melakukan pembacaannya atau menentukan pik-pik yang kita inginkan secara manual. Kita bisa zoom. Sebelumnya kita hapus dulu background-nya. Kemudian kita smooth datanya agar lebih halus. Kemudian kita bisa langsung zoom terhadap pik-pik yang akan kita tandai. Untuk menandainya, kita bisa mengeluarkan garis ini dengan Ctrl X. Kemudian kita tekan Shift dan klik kanan. Ctrl dan klik kanan untuk menandainya. Kita tandai pik-pik yang menurut kita terlihat besar
dengan mengabaikan pik-pik kecil di bawahnya. Terus kita tandai setelah itu untuk membaca pik-pik yang telah kita tandai, kita tekan search dan search match. Kemudian hasil dari running data atau pik-nya sudah keluar. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita bisa drag data yang kita inginkan, karena kita sudah mengetahui ini adalah PBSO4 atau angle side, maka kita bisa drag datanya untuk melihat pik-nya pada diffractogram. Garis merah pada diffractogram ini menandakan pik dari PBSO4 atau angle side. Kemudian kita akan langsung melakukan refinement dengan full proof. Kita bisa langsung lakukan automatic refinement. Refinement-nya akan memilih parameternya secara otomatis dan juga akan langsung merefine data secara otomatis. Bisa kita lihat refinement-nya sedang berlangsung dan ini adalah hasilnya. Didapatkan break R faktornya 12,6. Semakin kecil nilai R break faktornya, maka semakin baik hasil refinement-nya. Selain dengan melakukan otomatis, kita juga dapat melakukan dengan cara advance dengan memilih parameter-parameter yang sesuai. Ini adalah parameter yang tadi kita gunakan di otomatis refinement. Untuk mendapatkan break R faktor yang lebih kecil, kita dapat melakukan refinement ulang. Kemudian kita bisa save hasil dari refinement-nya dan juga penentuan fasanya di folder yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa melihat report atau laporan dari analisis fasa dan juga refinement menggunakan aplikasi Match ini. Ini adalah komposisi fasanya. Kemudian ini adalah keterangan refinement-nya menggunakan full proof. Dan didapatkan diffractogram seperti ini. Kita juga bisa menyimpan hasil reportnya. Setelah itu selesai. Setelah itu bisa kita lihat diffractogram ini menunjukkan warna biru menunjukkan raw data aslinya atau data XRD yang pertama kita input. Kemudian warna hijau, garis warna hijau ini menunjukkan kalkulasi read field-nya dengan R break nilai R break-nya 12,6%, atau yang warna hijau ini adalah hasil dari refinement-nya. Kemudian garis warna merah ini menunjukkan PBSO4 atau angle side yang kita dapatkan dari penentuan fasa. Dan yang warna biru ini menunjukkan diferensiasi atau dari read field-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya minta saran dan masukannya di kolom komentar jika diperlukan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.